Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu Lashon Hara. Apa yang Torah katakan dan ajarkan kepada kita mengenai Lashon Hara. Seberapa berbahayanya dan bagaimana kita bisa menyikapinya agar kita bisa terlepas daripada kesalahan yang fatal. Mari kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai Lashon Hara. Nah, Lashon Hara itu apa? Secara definisi, menurut Sefer Chofetz Chaim ini seorang rabi besar di Eropa Timur. Nah, ini dia menuliskan, dan dia memang spesialis terhadap ini. Dia menuliskan sebuah kitab ataupun memberikan sebuah buku yang mengatur bagaimana kita harus berbicara. Disebut Sefer Chofetz Chaim. Secara definisi, itu secara literal artinya adalah lidah jahat atau ucapan jahat. Secara arti ya, Lashon Hara. Lashon itu lidah, hara itu ra itu jahat. Jadi Lashon Hara adalah lidah yang jahat atau ucapan yang jahat. Ya kalau lidah jahat kan kayaknya gimana gitu kan. Karena kalau dari lidah ini kan timbulnya kan ucapan. Nah, artinya bahwa ucapan yang jahat. Itu secara literal. Nah, tetapi secara definisi yang dimaksud buat kehidupan kita sehari-hari, yang dimaksud dengan Lashon Hara itu adalah informasi yang menyerang reputasi seseorang. Contohnya tadi, menyerang reputasinya Musa, ya, merendahkan atau berpotensi membahayakan orang lain. Itu Lashon Hara, ya. Dan perlu diingat, pernyataan yang menyerang reputasi seseorang, merendahkan orang lain adalah Lashon Hara, walaupun tidak mengakibatkan orang yang dibicarakan dalam bahaya. Artinya apa? Tidak mengakibatkan orang yang dibicarakan itu mati. Tidak mengakibatkan orang yang dibicarakan itu bangkrut. Tidak mengakibatkan orang yang dibicarakan itu menjadi terancam. Tidak. Tetapi tetap sebuah informasi yang merendahkan orang lain, menyerang reputasi seseorang, itu adalah Lashon Hara. Jadi perlu kita pahami demikian, teman-teman ya. Nanti kita akan lebih bahas lagi detail-detail berikutnya, dan harapannya adalah agar saya dan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian di sini, Bnei Noah Indonesia, itu tidak jatuh dan tidak melakukan Lashon Hara. Ya. Chofetz Chaim melanjutkan bahwa fokus terhadap kekurangan seseorang saja sudah merupakan tindakan yang salah. Artinya apa? Kalau kita ini hidup nih ya, kalau kita hidup lihat orang, terus tuh kan, kurangnya di sini nih. Tuh kan, dia nih kurang nih bertindak ini nih. Harusnya dia begini. Ada orang ngomong, didengerin. Tapi dengerin, fokusnya mencari kesalahan. Nah, itu salahnya tuh. Harusnya dia jangan menggunakan kata itu. Harusnya dia menggunakan kata ini. Nah, itu sudah salah. Torah menganggap itu sudah salah. Fokus terhadap kekurangan orang lain sudah salah. Ada orang itu yang istilahnya bahkan cara berdiri orang aja itu dilihat gitu loh. Kok berdirinya gitu sih? Kok jalannya begitu sih? Kok begini sih? Nggak gitu dong. Kalau orang yang kelas tinggi itu gini. It's wrong. Totally wrong. Jangan pernah berfokus kepada kekurangan orang. Seperti yang pernah saya bahas juga di dalam grup, bahwa tidak ada seseorang itu yang mau diciptakan, tidak ada seseorang itu yang memilih untuk diciptakan kurang. Ketika ada kekurangan di dalam dirinya, yaitu it's a gift, dan itu harus memang sesuatu yang harus di-improve, sesuatu yang harus ditingkatkan gitu kan. Dia sendiri juga nggak mau kekurangan itu ada dalam hidupnya. Baik itu kekurangan fisik maupun itu kekurangan mental ataupun kekurangan sifat gitu kan. Nah, itu yang harus dia kerjakan gitu loh, sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita ini sebagai orang yang sebagai Bnei Noah yang mengerti dan sudah belajar Torah, kita tuh seharusnya membantu orang demikian dengan mengatakan yang positif. Ketika ada orang yang lagi lemah, gua mah nggak bisa nih, nggak mungkin lah. Ya kita berikan kekuatan. Coba lihat sisi baiknya. Ayo kita lihat sisi positifnya. Jangan jatuhkan orang gitu loh. Jangan fokus kepada kekurangan orang gitu loh. Ya, jadi ini bukan sama sekali bukan kalau kita fokus kepada kekurangan orang itu sama sekali bukan gaya hidup Torah. Tetapi itu lebih kepada gaya hidup Lashon Hara gitu ya. Jadi mudah-mudahan dan saya percaya kita semua akan berusaha untuk terus
memperbaiki diri kita sendiri. Saya pun juga demikian sama. Saya juga orang yang harus terus berubah, terus bertumbuh sehingga kita bisa benar-benar terhindar dari semua ini. Kita akan lanjutkan lebih dalam mengenai lashon hara ini karena ini sangat menarik. Ya. Sebuah pernyataan masih dalam definisi atau ucapan yang berpotensi membahayakan seseorang. Tadi tidak membahayakan seseorang, tetapi merendahkan ataupun juga menyerang kredibilitas itu sudah termasuk lashon hara. Nah sekarang sebuah pernyataan atau ucapan yang berpotensi membahayakan seseorang, baik itu secara finansial, secara fisik, nyawa, ataupun secara psikis, bikin orang itu jadi stres, adalah lashon hara. Walaupun informasinya tidak negatif. Dicontohkan sendiri oleh Chofetz Chaim, Rabbi Chofetz Chaim ini di dalam 1 Samuel 22, kisah Doeg. Tahu kisah Doeg? Doeg itu adalah orang satu orang namanya Doeg. Ketika Daud lari dari Saul, itu dia kan diberi tumpangan dan diberi makan oleh para imam di Nob, di satu kota yang namanya Nob, ya kan? Nah, Saul ngejar, dia nggak tahu Daud lari kemana, lalu ketemu si Doeg. Nah, Doeg ini ya nggak tahu gimana caranya, nggak tahu gimana. Dia tiba-tiba ngomong ke Saul, Saul tuh dia ada di Nob tuh, udah ditampung sama imam-imam di sana. Dan hasilnya apa? Kita baca di dalam kitab 1 Samuel, Saul langsung ke Nob dan semua imam di situ dibantai sama Saul habis, dibunuh habis. Itu. Nah, itu benar-benar luar biasa dan itu benar-benar jahat sekali. Dan akhirnya Doeg itu dikatakan bahwa dia mati muda. Dia mati di umur 35 tahun. Mati muda, ya. Karena itu hukuman buat dia gitu loh. Dia nggak perlu seperti itu seharusnya, ya. Jadi hati-hati gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu, makanya kita tuh mesti jaga banget ini kita, ucapan kita itu harus dipikir beribu-ribu kali apakah ini berpotensi membahayakan seseorang, baik itu secara fisik, finansial maupun psikis. Jangan hanya sekedar ngomong aja gitu loh. Jangan hanya sekedar keluar dulu baru mikir, oh iya ya. Ya dulu saya sering begitu sih. Apalagi dulu waktu masih belum kenal Torah gitu kan, yang ngomong seenaknya aja. Alasannya apa ya? Buat lucu-lucuan lah. Ya nggak ada buat lucu-lucuan. Buat kita lucu, tapi buat orang yang menerimanya dipikirin sampai akhirnya dia stres. Bisa seperti itu dan itu termasuk lashon hara. Oke? Dan ingat, lashon hara adalah informasi yang benar adanya. Ya, lihat nih, dengerin. Lashon hara adalah informasi yang benar, tetapi menyerang pribadi orang, menjatuhkan atau bisa membahayakan. Itu lashon hara. Ya, jadi bukan bohong-bohongan atau bukan buatan gitu loh. Kalau informasi itu tidak benar, itu disebut hotsaat shemra atau fitnah atau slander. Ya, jadi justru karena itu benar gitu loh. Jadi mungkin suka beralasan, oh ini informasinya benar kok. Iya betul. Tapi informasi benar itu justru istilahnya membuat orang yang mendengar ini itu menjadi negatif terhadap orang itu kan. Oh jadi dia tuh selama ini begitu ya. Oh ternyata dia itu selama ini. Nah itu bahaya. Nah itu lashon hara. Ya. Nah itu secara definisi. Ini secara definisi. Nah nanti kita akan bahas sebentar lagi nih. Berikutnya adalah kayak langkah-langkah praktisnya seperti apa. Di dalam 7 hukum Nuh, lashon hara ini termasuk di dalam 7 hukum Nuh, yaitu masuk ke dalam perintah dilarang membunuh. Ingat ya, tidak, kalau misalkan 7 hukum Nuh itu kan kayak kerangka, kayak sila-sila gitu kan, ada 7. Nah di dalam daripada 7 itu kan ada lagi turunannya. Kayak contohnya larangan menyembah berhala. Di dalamnya termasuk apa? Nggak boleh membuat patung, ya kan, nggak boleh membuat ritual baru, nggak boleh apa. Nah itu semua kan masuk ke dalam penyembahan berhala, kan bobotnya itu kan bobot penyembahan berhala. Nah untuk dilarang membunuh ini, salah satu pasalnya, salah satu detilnya itu adalah larangan daripada untuk mengucapkan atau terlibat dalam lashon hara. Itu. Jadi artinya lashon hara itu bobotnya itu sama dengan, kalau dilakukan ya, kalau dilakukan lashon hara, bagi Bnei Noah, bobotnya itu adalah sama dengan membunuh. Jadi pahami betapa seriusnya ini. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya bagaimana Torah juga sangat-sangat menganggap hal ini serius. Oke? Beberapa poin praktis. Yang pertama adalah jangan mempermalukan orang lain di depan publik, nggak boleh.
Ya, apapun itu. Kalau kita punya profesi, ini dari saya pribadi ya. Kalau kita punya profesi sebagai komika, hati-hati, karena komika itu sangat rawan kepleset ataupun ngomongnya itu malah jadi mempermalukan orang lain. Maksudnya melucu, tetapi justru malah mempermalukan orang lain. Bisa jadi. Itu hati-hati. Nah, jadi mungkin dipikirkan lagi kalau kita punya cita-cita ataupun kita sekarang berprofesi sebagai komika ataupun nanti orang yang anak kita nanti berprofesi sebagai komika, karena bisa slip tang dan itu justru bisa bahaya. Oke? Jangan memanggil orang lain dengan nama atau sebutan yang mempermalukannya. Dipanggil misalkan, woi, Cadel, kira-kira gitu. Si Cadel tuh, ya orang ya mungkin maksudnya lucu dan mungkin itu kedekatan seperti saya pernah bahas di dalam grup ya. Orang kita itu, bangsa kita itu agak unik gitu, menandakan kedekatan orang itu dengan mengejek, itu sesuatu yang salah sih kalau menurut saya. Jangan dilakukan lagi. Ya, jangan membahas kehidupan seseorang dengan orang lain. Nggak perlulah gitu loh. Kayak misalkan saya nih, misalkan jujur, tapi jangan khawatir. Saya tahu ada banyak orang itu juga cerita curhat ke saya tentang hidup apa yang dialaminya. Tapi pernahkah saya, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi saya menjaga, saya nggak pernah cerita lagi, tahu nggak sih itu tuh begini loh, ternyata hidupnya begini loh. Itu kacau gitu loh. Maksud saya nggak penting gitu loh kan, orang kehidupan orang si A dibicarakan dengan si B. Itu nggak ada pentingnya gitu loh. Kecuali saya mendapatkan ada curhat dari orang yang punya masalah begini. Lalu saya nggak punya jalan keluarnya. Saya bicara kepada rabi, ya itu benar, itu penting, itu perlu gitu loh. Dan rabi ini juga pasti tentu yang bisa dipercaya ya kan. Bukan lalu tiba-tiba ngomong sama si B, ngomong sama si C, tidak seperti itu. Jadi hati-hati, nggak usah bahas kehidupan orang dengan orang lain. Karena itu benar-benar itu ranah privasi orang dan kita bisa kepleset di lason hara. Ya. Jangan meneruskan kabar burung atau gosip. Nah, hati-hati tuh hoax. Ya, itu janganlah gitu loh. Jangan sampai tahan diri kita lah gitu loh. Kalau kita belum tahu kebenarannya, mendingan jangan teruskan. Ya. Orang yang mendengarkan kabar burung atau gosip atau lason hara, hukumannya lebih berat daripada yang mengucapkan. Ingat ini. Jadi kita ini yang mendengarkan itu hukumannya lebih berat. Ya, karena kita seharusnya bisa menghentikan orang yang berusaha ngomong itu, atau kita bisa pergi gitu loh ya, karena kita punya pilihan ketika kita mendengarkan itu, kita bisa stop dia atau kita bisa memilih untuk saya melarikan diri, tidak mendengar gitu kan ya. Itu kan ada pilihan. Nah, ketika kita memilih untuk mendengarkan, itu kita udah apa namanya, artinya sudah menggunakan free will kita dengan salah. Dan itu hukumannya lebih berat daripada orang yang mengatakannya. Ya, jadi hati-hati. Jadi ketika mendengar ada orang, mulai gini nih, apa namanya, tipsnya ya, kalau misalkan ada temen atau siapapun atau dari WA, mulai dengan kata-kata, tahu nggak? Ternyata si ini, nah itu tuh udah deh. Itu udah pasti, udah perlu kayak ada alarm di dalam hidup kita tuh yang nyala gitu. Not, hati-hati gitu, kira-kira seperti itu. Mendingan nggak usah dibaca, mendingan udah nggak usah didengarkan, mendingan suruh dia stop, atau kalau dia nggak bisa stop, mendingan kita menyingkir saja. Ya, tetapi jika orang yang mengatakan tersebut terpercaya, artinya memang nih orang ini bukan mau gosip dan ngomongnya cuma sama kita doang, dan memang kita tahu bahwa ini akan apa namanya membantu kita untuk terlepas dari masalah, itu nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi misalkan ada orang, kita tahu bahwa ini orang ini adalah penasehat bisnis kita gitu loh, terus dia ngomong misalkan kepada saya, Leo, gini, gue mau ngomong sama lu nih, gue dapat berita ini terkait bisnis lu nih, begini dan begini. Nah, dia ini sedang memperingatkan saya agar jangan bekerja sama dengan si A, karena reputasi A itu dari sekian banyak, itu dari semua yang bekerja sama dengan dia pasti dimakan punya, artinya ditipu. Nah, itu nggak apa-apa kita dengarkan, karena itu akan menyelamatkan kita dari apa namanya, bisnis kita yang hancur dan duit kita dimakan. Nah, seperti itu boleh gitu loh. Tapi kita sudah tahu, kita dengarnya dari
orang yang memang penasehat bisnis ataupun memang rekan bisnis kita yang terpercaya seperti itu. Ya, tapi ini jadi bukan sekedar kehidupan. Kalau lashon hara biasanya kehidupan pribadi lah, istilahnya menyerang pribadi gitu. Biasanya sih begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lashon hara, gosip atau fitnah berlaku dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, ya. Mengatakan berita negatif tetapi dengan menyembunyikan identitas, menggunakan inisial, termasuk lashon hara. Ada seorang ini, denger ini ya, nih si ini ya, tapi gue nggak mau ngomong namanya nih. Nih, yang apa namanya, yang jelas inisialnya adalah ini gitu loh. Wah, dia itu, nah itu udah termasuk lashon hara gitu, walaupun disembunyikan. Nah, tetapi ya anyway, itu semua orang tahu bahwa si itu gitu loh. Gampang diketahui gitu loh. Nah, itu termasuk lashon hara. Hati-hati gitu. Mengatakan berita negatif tanpa menyebut identitas sebenarnya disebut mudah diketahui, maka termasuk lashon hara. Ya, jadi walaupun tidak menggunakan identitas, nggak nyebut nama, nggak pakai inisial, tapi udah ketahuan bisa ketebak si itu gitu ya. Itu termasuk lashon hara. Mendingan nggak usah ngomong lah gitu loh. Ya. Dan tidak boleh duduk atau berada di sebelah tukang gosip. Jadi kalau kita ada tukang gosip duduk gitu ya, mendingan kita menghindar deh. Kenapa? Karena kalau kita duduk di sebelahnya, kita bisa dengar gosipannya itu tadi. Nah, dan ingat, kalau kita dengar, hukuman kita ataupun ya tadi hukuman yang kita terima itu jauh lebih berat daripada dia yang mengatakan loh. Maka dari itu kita mesti benar-benar pilih nih, mesti benar-benar tahu. Jangan sampai kalau ada apapun bisa tiba-tiba ngobrol ataupun duduk sebelahan dengan tukang gosip. Bahaya kita, bisa bahaya. Nah, tapi ada yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan adalah satu, mengungkap identitas orang jahat, termasuk rencana jahatnya, karena bisa membahayakan seseorang atau masyarakat banyak. Itu boleh. Ya, kayak tadi contohnya, ini udah jelas nih, si A ini selalu ngajak bisnis, ngajak joint venture, tapi habis itu disikat, dibawa lari duitnya. Selalu begitu, dari kota ke kota pindah. Nah, ini wajib diungkap. Kenapa? Karena jangan sampai ada korban berikutnya, gitu kan. Nah, menceritakan cerita sesungguhnya dalam rangka membela diri. Misalkan kita kena gosip, kita kena fitnah. Wah, berita yang beredar di luaran, misalkan saya itu adalah orang yang makan duit, bla 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 bla. Ada kasusnya adalah ketika kerja sama ini, ternyata begini. Itu semua fitnah. Nah, kita boleh menceritakan sesungguhnya. Kita ngomong aja, itu berita nggak benar. Yang benar adalah begini, saya bekerja sama bisnis dengan si A. Dan skema bisnisnya adalah begini. Yang terjadi adalah begini. Itu fakta sebenarnya. Itu boleh. Walaupun kita menyebut si A. Karena apa ya? Karena memang itu terlibat gitu loh. Dan kita mengungkapkan fakta untuk membersihkan nama baik kita. Sehingga kita bisa tetap bisnis dengan baik. Reputasi kita tidak rusak gitu loh. Contohnya seperti itu. Itu boleh. Nggak apa-apa gitu loh. Nah, yang tidak boleh itu adalah misalkan kita sedang menceritakan cerita yang sesungguhnya, membela diri. Nah, tapi ada orang lain kan yang dengar kan, misalkan karena memang di forum gitu loh misalnya. Nah, orang lainnya ini yang tidak tersangkut paut itu akhirnya membuat cerita, mentwist lagi, oh ternyata si A itu nipu bla 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 bla. Nah, itu yang nggak boleh. Bikin berita gosip baru lagi gitu loh. Ya, menceritakan apa yang menimpa dirinya, contoh tertipu demi untuk maju di pengadilan sehingga kehilangannya bisa dipulihkan. Itu nggak apa-apa. Artinya bukan cerita kepada sembarangan orang. Artinya apa? Cerita kepada penegak hukum, yaitu boleh. Pak, saya tanggal sekian melakukan perjanjian bisnis ini di depan notaris ini partner bisnis saya si A, si B, si C segala macam. Nah, ternyata si C dan si D itu ternyata melakukan gini. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena itu adalah upaya untuk penegakan hukum. Membaca berita di media memuat gosip karena sudah dipublikasi. Nah, itu ya anyway, itu kan sudah dipublikasi, maka sudah diketahui umum. Nah, tetapi berita sedemikian itu jangan jadi fokus utama gitu. Jadi jangan ketika kita buka portal berita yang dicari adalah gosip apa nih. Kalau dulu kan ada tuh silet, ya, setajam silet gitu. Itu isinya artis tuh dikulitin gitu loh, diiris tipis-tipis. Nah, itu kacau sih. Itu benar-benar gosip. Nah, kita sudah seharusnya tidak menjadi penikmat cerita-cerita begituan. Itu ngurusin kehidupan pribadi orang, itu kacau sih.
Ya, nggak boleh ya, seperti itu. Tidak boleh berlangganan dengan media yang memang didedikasikan untuk gosip. Ada kan media itu, contohnya apa? Lambe Turah. Itu, aduh, itu bener-bener apa namanya itu perlu ya kita jangan itulah, jangan sampai itu uh, 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 ikut-ikutan gitu seperti itu, menjadi penikmatnya gitu. Aduh, jangan sama sekali. Oke? Nah, di dalam Torah sendiri ini penting sekali, dan bagaimana Hashem, saya mau buka sebuah fakta bagaimana Hashem itu menganggap penting hal seperti ini. Artinya ucapan kita gitu loh. Ada sebuah penyakit, bukan penyakit sebetulnya ini, ada sebuah fenomena, menurut saya ini adalah mujizat yang disebut sarat. Sarat itu apa? Ada di dalam Vayikra pasal 14 sampai 15. Ya. Sarat itu bukan lepra atau kusta, tapi memang simptomnya kelihatannya itu seperti lepra atau kusta, putih-putih gitu loh. Kalau lepra atau kusta itu akhirnya jarinya itu putus satu persatu, itu bukan putus sih sebetulnya. Itu bakterinya itu memakan syaraf sehingga bisa menjadi kebal, terus makan daging terus sampai akhirnya putus, tidak terasa. Itu lepra, itu penyakit. Tapi sarat ini tidak demikian. Jarinya tetap utuh, tapi memang putih-putih seperti itu gitu loh. Ya. Nah, ini sebetulnya sebuah mujizat yang dibuat oleh Hashem untuk mengatur hubungan antar manusia. Nah, siapa yang bisa kena sarat? Itu adalah orang yang itu tadi lashon hara. Orang yang ngomongin orang gitu loh. Ya, orang yang ngomongin orang itu bakal terkena lashon hara. Hukumannya apa? Orang yang terkena sarat itu disebut metsora, itu diasingkan keluar komunitas. Artinya apa? Tidak punya kehidupan. Bayangkan seorang Yahudi yang diasingkan keluar komunitas. Bukan dianggap, memang ini sebuah keajaiban. Dia itu jadi tamei, dan dia itu bisa menularkan tameinya kepada orang-orang lain. Maka dia harus keluarkan. Ngeri loh. Orang hidup tetapi tamei. Itu ngeri banget. Ya. Jadi kita tahu bahwa tamei itu adalah sesuatu yang mengisi sebuah vakum yang ditinggalkan oleh kehidupan. Contohnya apa? Contohnya adalah tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan ada kehidupan di dalamnya, yaitu neshama, nefesh, dan ruah, ya kan? Nefesh atau ruah. Nah, ketika manusia itu mati, nefeshnya itu kan pergi meninggalkan kan. Nah, yang ditinggalkan oleh yang ditinggalkan oleh neshama itu kan kosong, vakum. Nah, itu diisi oleh tumah. Nah, tumah itu bisa menulari orang lain dalam kasus orang Yahudi, ya. Itu bisa hinggap kepada orang lain. Nah, itulah makanya ini sebuah mujizat yang saya bilang bahwa orang yang hidup masih ada neshamahnya, tapi dihinggapi tamei, dihinggapi tumah, dan bisa menularkan kepada sesama orang Yahudi lainnya. Ini mengerikan sekali. Jadi boleh dikatakan seperti zombie. Orangnya hidup tapi tumah gitu kan, kayak zombie, dan dia tidak memiliki kehidupan. Orang Yahudi seperti apa yang artinya tidak bisa melakukan mitzvah, yang tamei seumur hidupnya, yang tumah seumur hidupnya, tidak boleh ke bait suci, tidak boleh melakukan ngambil bagian dalam Pesah, perayaan-perayaan yang lain, itu kan nggak punya kehidupan. As good as dead. Sama seperti orang mati, ya kan? Kalau orang Yahudi kan seperti itu. Orang Yahudi itu isinya hidupnya apa sih? Mitzvah, melakukan Torah. Tetapi karena dia udah kena sarat ini dan sudah kena tumah dalam hidupnya, dia harus diasingkan keluar. Jadi benar-benar dia dianggap seperti orang mati, ya. Dan metsora ini bertahap gitu loh. Sarat ini bertahap. Pertama itu datangnya putih-putihnya itu, melepuhnya itu, ini ajaib banget. Itu di rumahnya. Nah, kalau ada di rumahnya sebenarnya itu peringatan, artinya stop. Mulutmu itu stop ya. Jangan sembarangan ngomong terus. Stop lashon hara. Mulut kita itu harus stop lashon hara. Ya, itu makanya muncul tuh di rumahnya dulu. Tapi kalau orang itu tidak mengindahkan, akan lanjut kemana? Ke bajunya. Bisa dibaca di Vayikra 14 sampai 15. Lanjut ke bajunya. Bajunya tiba-tiba bisa ada putih-putihnya. Dicuci nggak bakal hilang. Karena ini adalah mujizat. Ya. Itu artinya apa? Peringatan kedua. Jangan lanjutkan lashon haramu. Stop. Nah, tapi kalau orang tersebut lanjut lagi, apa yang terjadi di dalam tubuhnya, di tubuhnya langsung muncul.
langsung istilahnya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Orang itu tidak bisa disembunyikan, ya kan? Kalau di rumahnya bisa disembunyikan, di dapur misalkan. Biasanya juga ditaruhnya di belakang kok. Hasyim tuh nggak langsung taruhnya di depan pintu gitu, enggak. Ditaruhnya di dalam, di dapur misalkan, di ruangan yang paling dalam. Biasanya seperti itu. Artinya apa? Teguran, aku nih negur kamu ya, mulai dari rumahmu yang paling belakang dulu loh. Gitu. Tapi itu bisa, kalau orangnya dablek, itu masih bisa disembunyikan. Udah diem aja. Terus aja lashon hara, terus aja gosip. Baju, kena. Masih bisa disembunyikan juga kan, nggak usah dipakai. Kena lagi yang satu, beli lagi yang baru, nggak usah dipakai lagi. Terus aja lashon hara, tubuhnya. Dan tubuhnya itu juga nanti bisa jadi sekujur tubuh loh. Nah itu kan kalau udah sekujur tubuh, udah nggak bisa dibohongin lagi kan. Kemanapun dia pergi udah ketahuan. Dijidat gitu misalkan. Nah lu nih, kena nih syarat. Keluar dari perkampungan. Ya. Artinya apa? Itu secara tahap demi tahap. Nah itu yang perlu kita lakukan juga. Kalau ada orang yang melakukan lashon hara, kalau kita tahu, bilang stop, please don't do that, stop. Jangan lakukan lagi, stop sampai di situ. Terus ya kalau sampai terus peringatan kita nggak diindahkan, ya urusan dia lah sama Tuhan. Nanti kita nanti kita sampai kepada akibatnya, apa yang terjadi kalau kita terus melakukan lashon hara. Bamidbar 12 ayat 12 ini dikatakan di sini, jangan biarkan dia seperti orang mati. Ini apa sih ucapan siapa? Ucapannya Aharon kepada Moshe terhadap Miriam. Kita tahu Miriam pernah ngomong yang tidak baik kepada Moshe, ya kan? Protes. Akhirnya Hasyim marah dan berkata bahwa, siapa kamu? Dan akhirnya Hasyim, ketika Hasyim selesai, apa yang terjadi? Miriam terkena kusta. Lalu Aharon memohon belas kasihan, minta agar Musa memohonkan kepada Hasyim untuk mengampuni. Artinya yang pertama Musa harus ampuni Miriam dulu. Baru setelah itu Musa juga bisa meminta kepada Hasyim untuk pengampunannya. Ini yang diucapkan oleh Aharon kepada Musa. Jangan biarkan dia seperti orang mati. Artinya apa? Artinya orang yang kena syarat itu memang benar-benar seperti orang mati. Hukumannya itu seberat seperti orang mati. Benar-benar kehilangan kehidupan gitu loh. Walaupun fisiknya nggak mati, tetapi ya esensi kehidupannya sudah hilang gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Dalam Tehillim 34 itu dikatakan bahwa siapakah orang yang menginginkan hidup, yang suka hari-harinya melihat kebaikan, jagalah lidahmu dari kejahatan dan bibirmu dari kata-kata dusta. Ya. Mishlei atau Mishlei itu adalah Amsal 21 ayat 23. Orang yang menjaga mulut dan lidahnya, dia sedang menjaga jiwanya dari kesusahan. Hubungannya jelas kan, mulut dengan jiwa, mulut dengan jiwa. Ya, tapi zaman dulu itu masih ada seperti itu kalau buat orang Israel. Nah, buat kita bagaimana? Apakah kita bakal terkena syarat segala macam? Be careful. Enggak, kita nggak akan terkena syarat. Kita nggak akan terkena seperti kusta seperti itu. Tetapi dampaknya justru kita harus tahu dan tidak kalah ngerinya. Yaitu karena lashon hara termasuk dalam kerangka hukum dilarang membunuh, bobotnya itu sama dengan orang yang membunuh. Maka dari itu kita bisa kehilangan nyawa kita. Bobot pelanggarannya sama dengan membunuh, setara dengan membunuh, yaitu hukumannya apa? Capital punishment. Artinya bisa juga nyawa kita hilang. Seorang yang miskin itu setara dengan orang mati. Dikatakan dalam Talmud, Traktat Nedarim 64b. Jadi orang yang miskin itu setara dengan orang mati. Artinya memang dia nggak punya pilihan banyak kan. Dia tidak memiliki tidak memiliki luxury ataupun dia tidak memiliki kebebasan. Hidup dia benar-benar istilahnya hari ke hari nggak ngerti besok itu seperti apa, apakah yang terjadi besok. Tidak seperti kita di saat ini yang masih bisa berencana dan masih bisa melakukan mitzvah dengan bebas segala macam. Tetapi orang miskin menurut Talmud Traktat Nedarim dikatakan setara dengan orang mati. Jadi makanya kalau istilahnya makanya Yakov juga ketika dia diburu oleh Elifas, silakan bisa merujuk kepada pengajaran saya ketika Yakov lari dari Esaf. Esaf mengutus Elifas dengan tugas apa? Bunuh Yakov. Ketika ketemu Yakov, lalu Yakov berkata apa? Ambil ini seluruh hartaku yang aku bawa dari rumah bapakku. Karena orang miskin itu setara dengan orang mati. Karena anggap ini ambil dan anggap itu sudah mati, aku tuh udah mati. Seperti itu, gitu loh. Nah, maka dari itu bagi kita, kalau kita
melakukan lashon hara terus-menerus, nggak bertobat terus-menerus, hukumannya adalah capital punishment, yaitu bisa terjadi gangguan parnasah. Ya, karena itu tadi orang miskin kan setara dengan orang mati. Artinya gini, kalau justru kita harus bersyukur kalau misalkan kita ternyata melakukan lashon hara gitu ya, nggak bertobat terus lalu apa namanya kita mengalami gangguan parnasah, mungkin kita kesusahan dalam parnasah kita, dalam rezeki kita, dalam usaha kita, ya itu sebetulnya belas kasihan Hashem. Kenapa? Karena Hashem masih lihat kita masih bisa hidup, artinya masih bisa bertobat, artinya kalau kita bisa memperbaiki kehidupan kita masih bisa melakukan mitzvah berikutnya gitu kan. Akhirnya masih diberi kesempatan, hanya dipukul oleh Hashem dengan cara diberikan kesusahan, diberi gangguan parnasah seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Nah, makanya hati-hati sekali. Bukan berarti ketika kita mengalami gangguan parnasah itu pasti karena lashon hara. Tidak. Banyak faktor kita tahu. Nah, tetapi jika memang ternyata kita selidiki diri kita, ketika kita introspeksi kepada diri kita, bahwa ketika kita mengalami gangguan parnasa itu karena kita memang, kita nggak jaga lidah kita, segera bertobat, bereskan, segera bertobat. Ya, jadi itu saja yang bisa saya bahas terkait dengan ini, Parashat Shemot, dan saya kaitkan dengan lashon hara karena memang terkait sekali. Bahkan orang Israel aja juga hidupnya itu sampai diperbudak. Ingat ya, budak itu juga setara dengan orang mati gitu loh. Karena dia nggak memiliki kebebasan apa-apa. Lihat aja budak, apalagi orang Israel saat itu. Apapun yang diputuskan oleh Firaun itu istilahnya ya hidup matinya orang Israel di situ. Dia sudah tidak memiliki kebebasan lagi. Dampak dari lashon hara tadi kita bahas. Musa tahu bahwa yang menyebabkan orang Israel bisa diperbudak adalah lashon hara, evil tongue. Oke, biarlah kita bisa menjaga diri kita, biarlah kita menjadi semakin bijaksana, terus bertumbuh dalam Torah, dan kita bisa menjaga hidup kita sehingga kita tidak perlu mendapatkan upah ataupun hukuman yang tidak perlu kita tanggung. Baruch Hashem.